Oke, Cekrekers, kita kembali lagi. Tadi udah cerita-cerita tentang perjalanan di pedalaman. Sekarang Kang Pocang juga kan musisi. Jadi mungkin ada sedikit lah ya kita cerita tentang satu foto yang menarik buat saya. Nah, ini cerita tentang ini apa nih? Ini siapa, Kang? Pokoknya dia tuh gitaris Michael Jackson. Wih, ini Michael Jackson deh. Gitarisnya. Dia kebetulan dia main di Laga nih. Wah, Laga. Di Laga. Sempet. Perlu tahu, Laga tuh dulu pub atau tempat nongkrong. Masih ingat nggak ini? Se-Bandung Raya. Nggak pernah ada yang nggak nongkrong di situ. Tempat nama kecil, nyumput, tapi legend. Jadi gimana? Lanjut Pak, nggak punten. Nah, balik ke musik nih. Jadi selama ini tuh selain foto sampai sekarang, jadi antara visual sama audio Sama tuh audio sama musik harus balance. selalu ya tahu gitu sekitar itu lah. Saya juga nggak niat jadi musisi, maksudnya teman kejeblos. Ya, sampai sekarang kok bisa terus. Jadi terkenal dengan nuhun bisa. Iya. Di Berena eta. Karena banyak teman dan kita nikmati. Ya, betul. Jadi ini tuh gitaris yang kalau dengar lagu Beat It, Teng gitu. Oh, ini yang main. ya, dan tiba-tiba kok Itu bisa datang ke Laga sih kumaha ceritanya. itu ada program dibawa sama keliling ke Australia kemana dibawa kok. Sampai ke Bandung. Saya ke Bandung. Oh, yang bawa ada promotornya gitu. Dia bawa promotor sini. Tapi nggak sama Michael Jackson. Enggak. Oh. Michael Jackson lantasan nggak mobil. Aing mau ngasup. Sien di moonwalk. Kita mau nah ini. Nah, Itu ini ya. tuh jadi sebetulnya ini fotonya ada ke bawah. Heeh. Karena ini pernah dipotong sama saya karena ini calawak pisan ya. Oh, sis. Pakai short Ya, dan sininya bekas jatah. Ini di spot di bakip. Tapi calawak. Tapi keren kalau lihat dari foto itu ya. Keren. Itu untuk ini mah ya dikit lah. Tapi semua tidak naon calawak saya. Iya, terawan. Dan penampilan lagi itu Dan kumaha? penampilan gitu dan dia mainnya dahsyat. Ini salah satu ya di Laga. Di Pernah Laga. ada ini. Itu ini dengan cahaya apa adanya atau Apa adanya kan? Saya apa? Belum ada lighting segala rupa. Ya, Laga lighting ya. ada. Itu cerita dikit dong Kang soal Laga. Setahu saya zaman itu mah Kang Pocang mobilnya masih Mitsubishi Jeep kanvas Iya, warna biru, mobil mobil hipu hipu. banar radial. Enggak maksudnya itu kan hipu. Itu ya benar-benar hipu. Dibawa kemana-mana itu mobil. Ngapiak itu teh mobil. Buat hunting-huntingan. Cerita tentang itu teh dulu apa ya, grup Jack Daniels. Oh iya, jadi Jack Daniels tuh dari pertama tuh kita bikin waktu itu Alirannya blues. Bukan. Belum. Kita Belum. Jadi langsung ke ini waktu itu karena pakai brass section. Brass. Ya. Yang awal nih. Awal ya. Brass section banyak pemainnya ada 12 orang. Buset. Jadi kita bawain banyaknya Dixieland, Dixie, ya, jazz. Terus sedikit country, ada bluesnya dikit. Nah, pas lagi jalan itu karena mereka rata-rata sekolahan ya. Sekolah itulah sekolah pintar lah. Yang mereka selesai sekolah pada bubar aja. Oke. Maksudnya kerja Iya, orang normal gitu. Iya. Seperti kebanyakan orang. Ya, saya mau ikut normal gak bisa. Jadi mereka kayak orang normal, mereka bukan. Terus saya diminta sama Erlan, kita mau bikin laga nih, bikin lagi dong Jack Daniels. Karena Jack Daniels waktu itu kita main di panggung di mana-mana. Yang waktu yang lama panas katanya, kalau di panggung itu menarik katanya. Ya oke lah. Nah kita terus bikin aja Jack Daniels dengan format baru, revival sama Hari Julian. Iya. Nah itu ternyata itu sesuatu yang lain. Kita lebih folky, lebih bluesy. Nah kita ceritanya banyak lah. Banyak. Main-main di Tempat-tempat.
Demikian. Salah satunya di Laga. Di Laga. Oke. Laga. Makanya tadi foto si gitaris itu teh Laga teh legend pisan. Tapi ada satu lagi nih tempat yang legend nih sebenarnya ya. Ya Kang ya. Oh iya. Ini sebuah Concordia. tempat Concordia. Sekarang Concordia itu dulu kayak gini nih. Halaman luar Concordia yang tempat wedding itu. Sekarang dulu kayak gini. Ini ceritanya kalau lihat karakter ini pakai infrared. Kita cerita dulu deh infrared. Oh iya. Mengengkol dikit ya dari musik. Karena kalau lihat di secara kasat mata ya, adanya nggak begini ya, hijau biasa, Ah. hijau biasa. Nah, Cuma kita pengen efek dramatis sedikit, nah, kita bikinlah pakai pakai infrared. infrared. Jadi infrared itu sebetulnya film untuk high resolusi apa sih? Untuk ngambil Jadi si infra, Iya, sinar infra, sinar jadi panas, dari panas. spektrum infrared yang diambil. Jadi teman-teman kalau lihat grafik cahaya itu ada dari biru ke red. Nah, infrared itu lewat dari kurva itu, jadi udah nggak bisa dilihat sama mata. Sama seperti kalau kita lihat ultraviolet, ultraviolet juga nggak bisa kelihatan sama mata, tapi kamera bisa nangkep. Dan ini film memang peka dengan spektrum infrared. Jadi emang beda, kelihatan banget. Ini hijaunya klorofil biasanya jadi putih, langit bisa jadi lebih biru gitu. Hidung kan lumayan. Hidung sama seperti ini. Ini Nah, ini foto di UPI ya. Sekarang UPI. IKIP dulu. Bumi Siliwangi. bisa pada lekit lah. Oke, infrared itu menarik karena emang dia keluarin image yang di luar kasat mata ya, Be? Udah kacamata, jadi efeknya spesial yang sebetulnya itu buat pemotretan udara. Oke, Iya sih. aslinya udah Jadi ada. kalau kita dapat, nah ini kebetulannya kita suka dapat high resolution. High resolution, ya dulu nama HIE, HIE ya, infrared. HIE. HIE infrared. High resolution. Jadi hanya ini tuh sebetulnya banyak gambling. Gambling. Maksudnya gambling itu kita nggak bisa ngitung secara akurat, tapi lebih kita baca, oh ini kira-kira panasnya segimana. Dan memakai khusus filter Filter red. red. Fokusnya juga kalau kita nggak bisa fokus, biasanya kalau fokus di titik fokus ini, kalau di lensa lama ada titik merah, nah itu digeser ke situ, itu baru fokus. Jadi Fokus, geser sedikit. geser sedikit, itu fungsinya. Kalau mungkin teman-teman lihat lensa lama itu ada titik merah di sebelah kiri dari si titik fokus, itu titik fokus untuk infrared. Itu bedanya, kita dulu zaman analog zaman kayak gini. Nah itu pun jadi apa sih si untuk selamatnya, jadi kita pakai bukaan yang memang kecil. Kecil, Jadi filternya. F8, F11, bahkan kalau mau selamat banget 16 atau 22 kayak gimana, pokoknya mah kalau mau selamat. Ya, Tapi kalau mau tetap mendapat ini ya, ya. tapi kekeh fokusnya mantap. Sedikit Sedikit Itu digeser. banyak PR. Heeh. Saya lupa bahwa kameranya suka dipakai infrared. Kameranya sangat, yang kamera pertama saya OM1. 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 Waduh. Satu lensanya 20 sama 24. Udah aja itu senjatanya. Jadi Iya. emang lensa mah nggak banyak, itu lagi aja ya Apanya? lensa. Iya. Yang dipakai. Cuman cerita perangkat Olympus saya, jadi ada cerita yang sedikit menyedihkan. Jadi kita waktu itu karena Olympus ya rada Beki. cari dimanapun ada lensa yang jual di mana, saya selalu Selalu samperin. ada di Surabaya, Nah. ada di mana, Butuh perjuangan lah. perjuangan sehingga terkumpullah ada beberapa lensa, mungkin ada lumayan Banyak kok, nggak cuma dua, ada 5-6 kali ya. lebih Lebih tuh, wih. kameranya ada opat gitu ya. Kamera opat.
Tapi Ih. semua Olympus karena suka aja. Eh. Nah, tapi ya itulah mungkin karena saya kurang apa sih? Kurang sedekah. sedekahnya ya. Jadi di Pada waktu saya ada penugasan lagi bikin buku, berangkat ke Jawa Tengah, Iya, ngegantiin pulang. beberapa foto yang nggak ada. betul. Bukan tugas saya sebetulnya. Itu kalau nggak salah pas lagi ngerjain Taman Mini itu ya. Kami Heeh. ini salah satu Iya, tugas iya, teman iya. yang kurang fotonya. Nah, Saya benar. harus pulang. Hmm. Udah pulang naik bis kosong, bisnya kosong. Bisnya kosong. Sama penulis sama ini Iya, bertiga iya, ya. bertiga. Tidur karena kosong. Ya udah tidur aja. Pulang ke rumah mau buka Tas. tas kok ada ini susah buka paksa dalamnya tuh satu tas ganti sama yang beneran jadi hilang semua. Jadi habis. Habis itu dua kamera 6 lensa Iya. kamera yang kita nyumbang nih. Aduh. Tapi itu mah memang mimpi buruk Ya, lah mimpi maksudnya. buruk. Kayaknya itu juga pernah dialami sama teman-teman satu waktu. Dan itu pengalaman, itu mah nguji ikhlas ya. Jadi ikhlas gitu. Ya udahlah, andai kata kita harus ikhlasin. Saya nggak bilang sama yang di rumah waktu itu masih bujangan, jadi karena kan takut Takut orang tua, iya. Saya nggak bilang, saya bilang sama beberapa teman. Dan sebelum berangkat tuh udah punya feeling, saya tuh mau ngasuransiin semua. Oh, Jadi bikin apply ini, apply ya. banyak kan, jadi mau jenisnya sama berangkat. Udah ada tuh ya asuransi buat itu. Oh iya, tapi pas mau nge-apply nggak ada yang mau. Oh, nggak ada yang mau. Karena high risk. Heeh. Nah udah deh, saya punya daftar itu, jadi pas ke polisi saya kasih daftar, ini jualan, salah, iya masalah jualan dan emang Keperluan. cuman alhamdulillah. Saking ku banyaknya jadi sangkanya jualan gitu. Sangkanya toko nuling itu. Nah ya itulah, Padahal tapi alhamdulillah kita di tas pinggang tuh hasil slide semua masih ada. Itu yang kerjaan. Kerja. Salah satu kayak ini dan pokoknya ikhlasin dan alhamdulillah karena kamera cadangan kita tuh Nikon. Oh ya. Cadangan. Nikon cadangan. Tiru satu mau gitu ada karena suka aja. Pakai dulu itu dengan sabar. Berat lah lama kayak udah Iya, karena harus lama-lama ya gantiin ya. karena ikhlas aja maksudnya udah lupain ya ada orang butuh. Nah, Gantiin sama kerjaan juga. kerjaan apa tuh? Ya nyambung. Nyambung. Oh iya nyambung, masih ngerjain apa nyambung. kita Rio gitu banyak hal. Pokoknya mah Kegantian. Leica, kaget pas bisa. Akhirnya malah Olympus hilang, abus era Leica. Nah itu sempat gitu ya. Pernah, tahunya Leica semua kameranya. Tapi ya itulah. Tapi memang kita mah bukan orang branded, jadi ya apapun lah ya. Apapun. Tapi karena itu mah ya angan-angan aja. Memang ternyata kayak jual bagus harganya. Harga mah nggak bodoh. Ya, Saya juga pernah lihat di viewfindernya Leica-nya Kang Pocong. Aduh viewfinder cekas namanya. Aduh, yang ngena pisan juga. ya caang gitu ya. Jadi emang beda. Ya itu mah masalah Ya peralatan. Nah, hasil mah gimana yang ya di dalam hati yang ngambil. Gitu. Ini kan pakai kamera sederhana. Ya, ini yang infrared nih, kamera sederhana sebenarnya. Karena nggak butuh optik yang terlalu bagus, cuman filtrasi aja yang pas. Jadi sebenarnya gini, kita kalau saya boleh ini, Kang Pocong tidak terlalu menginikan apa ya, gear itu, Ya. yang penting isi ya, Ya. isi si foto itu. Dan itu yang saya lihat yang baik ya adalah buat kita dulu ya, buat kita dulu baik gitu. Terserah nanti audiensnya menilai kan Ya. gitu. Karena buat saya, mungkin buat kita ya, jadi fotografi itu proses. Betul. Jadi kalau hasil mah itu mangga bayar di rumah iya dan
terserah gitu. Nah. Di ini cuman prosesnya itu yang Ya. berharga sekali buat kita. Nah itu. Salah satunya. Jadi ya mungkin ini segmen terakhir nih ya kali. Rencana ke depan nih Kang. Rencana ke depan ada beberapa pertanyaan lagi. Rencana ke depannya Kang Pocang, terus apa pameran, buku atau gimana? Oh ya. Kalau yang masih utang saya, kita buku. Nah, Karena itu dari sekian banyak foto Foto. ribuan. ribuan, Nah, ya harus ada yang dibagiin lah. Maksudnya Tak. bukan dibagiin. Kalau ditunda zaman jadi sekarang mah bekas. share. Ya, di share, lah. di share, Ya, bukan pamer. bukan tapi pamer, di share ya. Jadi bahwa ada Pernah ada ya, apa bukan pernah ada jadi ini foto dia yang di share. ya di share. Perlu tahu juga orang-orang. Ya, maksudnya berbagi. Maksudnya di sini ada manfaat. Ya, Tapi ya kerasa sama saya waktu perubahan dari analog ke digital. sangat memudahkan digital. Tapi yang menerapin saya tuh kekeh analog. Maksudnya dengan pendekatan analog. Ya, Dan kita kalau digital kan kita motor ada beberapa foto yang pakai digital. digital ini kayak Timor Leste. Timor Kemarin Leste. kan Timor Leste tuh Digital tuh 2 ya. bulan terakhir. Sebelumnya kan ikut ekspedisi pulau terluar semua pulau. Itu lumayan jalan lagi keliling Indonesia lah. Tapi ke perahu. Itu ada cerita lain lagi. Tapi ya bedanya waktu zaman saya dulu jalan sama pakai analog dengan kehati-hatian ekstra karena kita pakai film. slide kan, pakai Slide. film lagi yang peka. Ya, ya. Kalau masuk ke Bandar Rio kan, Iya, sampai harus dibungkus anti X-ray dan sebagainya. banyak upacara dan sampai ke digital. Yang hitungannya mau bisa lihat logika, lihat itu lain. Jadi ternyata buat saya orang kuno nih ya, pas hasilnya tuh kita masukinnya dulu. Nggak pernah ngingetin bahwa saya ngambil ini di mana ada peristiwa apa aja. Ambil. Cek, oh ini cek ini kalau ini enggak ini perlu, oh ini bisa ini. Nah nanti sesudahnya justru kalau kita lihat sesudah Ya, mengendap, oh ini foto halus lagi gitu. nah keluar lagi itu ya. Oh, ini Iya. kita apresiasi. Oh ini ternyata itu bedanya buat saya orang kuno ya. Jadi kadang-kadang dengan digital tuh kita terlalu harot aja ngambil karena tidak ada batasan ya. Meskipun kita pendekatannya tetap pengen bagus Ya, ya. ya. Cuman hasilnya tuh kita nggak terlalu menunggu. Nggak terlalu nunggu. Oh udah ada, udah aman seolah-olah gitu. Kalau dari dulu kan kita udah jauh-jauh mahal-mahal berapa jadi kita nggak tahu. Jadi memang bedanya digital dan analog mah kalau sekarang saya lihat ya akhirnya dengan ketidak ada batas. Kalau kita kan pakai film hati-hati ya. Dan kita tahu roll itu cuma 36 expose gitu. Jadi batasannya kita lebih jelas. Kalau sekarang digital kadang-kadang kita lupa motret aja. Baru ntar belakangan pas di rumah buka-buka harddisk, oh ini dapat ini. Dan dia seorang. Saya motret Timor Leste bangsa gitu sama ekspedisi itu udah mulai pakai digital kan. Iya. Banyak berapa giga gitu dia. Saking ku banyak itu. Karena apa? Sebetulnya ada fasilitas untuk langsung catat. Iya. Ada kan sebetulnya. Tapi borora kan kita langsung harus cek. Ada kita lihat. Iya. Kalau itu lebih memudahkan. Benar. Karena orang kuno teh orang kewel yang beri susah. Beri yang susah, ternyata banyak bisa. Tapi kalau buku gimana Kang? Gitu. Nah ini, saya pernah coba untuk bikin dami buku, tapi karena mungkin saya jadi terlalu hati, ya sebetulnya nggak boleh. Bikin aja. Ada dami beberapa, aduh nggak nih, nggak dapat. Bikin dami, bikin apa? Nah terus sampai pernah bikin satu udah expose. Oh udah. Oh malah nggak jadi. Oh karena belum asalnya teh enggak nah itu saya masih
Masih cari belum. kesempatan itu. Apa mungkin karena belum dapat apa ya? Kalau kita bikin buku kan perlu ada kuratorial, perlu ada publisher dan sebagainya. Apa? Tapi waktu kurasi sih kan kita harus bukan ini ya, dikurasinya sama orang yang paham juga ya. Pahamnya kan paham naon sih maksud saya, Bener, paham bener. saya gitu. Nah itu kalau buat buku yang putuskan banyak, ada yang bersedia sebetulnya. Mau berapa tahun? Pokoknya kumas saya ada. Saya akan percayakan juga sama beliau ya. Karena kalau dulu kalau buat kurasi pameran kan beda. Beda, betul. Kita ngasih, Ya. oh ini beberapa, gue pilih yang ini. Udah dari terbatas. Kalau dari banyak bahan, Iya, iya. dia tuh selalu tanya, naon heula nu rek ditampil. Benar. Nah itu memang jadi kasarnya mah buku masih ongoing project. Ongoing dan itu utang Utang. dan Moga-moga bisa cepat dilunasi dan kita bisa cepat menikmati gitu. Itu saya juga masih nunggu soalnya nih buku Babeh ini belum aja. Seenggaknya gitu. Bahkan akhirnya kalau kita milih dari foto-foto yang sekarang kayak oke lah sama foto streetnya gimana sih? Iya. Ya. Oke, ini terakhir nih Beh. Ada harapan nggak nih buat fotografi, terutama di Bandung lah, kira-kira di Indonesia mungkin apa harapannya? Zaman sekarang tuh fotografi tuh demikian populer. Ya. Demikian sangat populer. Sehingga orang yang mendeklarasikan, oh saya fotografer, itu pasti punya tanggung jawab. Ya, betul. Punya tanggung jawab tentang karya. profesinya. Maksudnya profesinya apa? Mau fotografer wedding, mau fotografer apapun. Nah, itu lebih rock and roll sebetulnya. Saingannya banyak. Terus kemampuannya secara gambar kan kalau sekarang bikin foto begini mudah. Iya. Pacarnya Pacar tidak banyak. dulu kita bikin foto-foto yang eksperimental kan dulu Waduh, mati dua ini aja. Sekarang berapa klik udah jadi. Jadi buat orang-orang tertentu sih ada orang bilang wah atau orang lama onani unggul yang nggak apa-apa sih, cuman dia maksudnya Iya. enak-enak. Benar. Tapi ya itu dulu kan kalau kita mau pameran kan kita Pilih kertas, betul. Pegang. Jadi Feel-nya dapat. karakter Harus ada karakter. Nah kalau sekarang kan bisa karakter Ya, apapun. Makanya tantangannya sekarang sih lebih besar gitu Ya, betul. Karena kalaupun mau digital, manfaatkan digital sebaik mungkin. Eta. Bener. Sebaik mungkin, seefisien mungkin menurut apa yang kita mau. Mau bikin kolase mungkin apa segila mungkin. Mau bikin gaya-gaya surrealis, bikin segila mungkin kemungkinannya ada, tapi punya karakter. Punya jiwa. Sama lebih Lebih gila sebenarnya. Ya kayak tadi kita cerita dongeng tentang slide presentation aja itu sekarang sangat memudahkan ya. Pakai iPhone aja bisa atau pakai device kita aja bisa. Dulu mah kita harus pergi ke programmer ya. Programmer harus punya ribuan foto atau slide untuk jadi satu cerita. Oke. Beh ini mah mungkin untuk sementara hatur nuhun pisan. Sami-sami saya nuhun pisan bisa ngedabrul ya. Ngedabrul soal fotografi. Masih banyak sebenarnya yang kita bisa angkat dari Kang Pocang ini karena yang musiknya aja masih sedikit tuh. Beliau kalau lihat foto-foto stage-nya wah juara. Karena beda ya. Kalau saya lihat punya apa itu tadi karakter gitu. Jadi iyalah, apalah namanya, cuman mungkin karena Kang Pocang juga di musik itu melakukan pelaku dan melakukan motret juga sesuai dengan bahasanya bahasa musik, bukan bahasa reportase, beda loh. Kita motret panggung, nanti kita bahas lah. Oke. Ya, foto panggung bisa kita bahas khusus, maksudnya foto stage ya, foto tentang
seniman musik. musik. Karena Seperti itu dia mau ini bohong ya, pengen motret suara, nah, maksudnya suara secara visual. heeh. Itu suatu tantangan, tapi harus nyampe. Nah. Kayak sekarang kita mau motret, ini mah meren ya, motret nada yang lagi naik, lagi turun. Kita ada simbolisasi. Nah, itu nanti kita Nanti itu satu tantangan satu juga. tantangan juga. Heeh. Motret Kumaha motretnya bisa sada, sada atau sada bisa bisa difoto, difoto. Nah, eta. atau bau bisa difoto. Nah, itu akan kita kupas abis nanti di next kesempatan. Atur nuhun Kang Kocang buat tempatnya. Oke, ceklekers, kira-kira segini dulu. Atur nuhun, sampai episode berikutnya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, pakai masker. Kita mah sekarang nggak pakai masker karena sound. Hese mun pakai masker kayak ini soundnya bingung. Udah vaksin kan? Atau kedua bang? Oh, berapa kali? Oh jangan, 2 kali. Dua kali. Nanti kamu jadi maniak vaksin. Sampai ketemu, atur nuhun, salam ceklek.